warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayurida Amanah dengan NIM 2110 1120 10 97 dari kelas 08 SAKM 006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait implementasi Good Corporate Governance di era digital, baik tantangan serta peluangnya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari konsep Good Corporate Governance. Jadi Good Corporate Governance itu merupakan sistem yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan itu dikelola dan diawasi. Jadi tujuan dari diadakannya Good Corporate Governance yakni dapat memastikan perusahaan itu dikelola secara bertanggung jawab, transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pemangku kepentingan yakni stakeholder, baik dari pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat di sekitar. Di sini GCG ini memiliki beberapa prinsip diantaranya yakni transparansi. Transparansi diartikan yakni perusahaan itu harus melaporkan informasi yang relevan dan material terkait perusahaan itu harus dilaporkan secara terbuka, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini tuh mencakup seperti laporan keuangan, laporan tahunan, strategi bisnis, serta resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Transparansi itu dapat membangun kepercayaan dan memungkinkan pemangku kepentingan itu untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap yang telah disajikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yakni ada akuntabilitas, di mana perusahaan itu bertanggung jawab atas kinerja perusahaan dan harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham perusahaan tersebut. Sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat itu sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk memastikan akuntabilitas. Hal ini tuh mencakup mekanisme pelaporan yang jelas serta transparan kepada semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya yakni pertanggungjawaban atau responsibility, di mana dewan direksi dan manajemen itu memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Hal ini tuh mencakup pengambilan keputusan yang bijaksana, pengelolaan risiko secara efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta etika bisnis yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya yakni ada independensi. Independensi di mana Dewan Komisaris itu harus bersikap independen dari manajemen dan bebas dari pengaruh pihak-pihak yang dapat membahayakan kepentingan perusahaan, di mana keputusan itu harus diambil secara objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Independensi juga mencakup kebebasan dari konflik kepentingan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kewajaran atau fairness. Perlakuan yang adil dan setara diberikan kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, kreditor, pelanggan, dan masyarakat di sekitar. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan istimewa. Hal ini tuh mencakup distribusi manfaat dan beban yang adil serta seimbang untuk semua orang. Selanjutnya yakni ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi seiring perkembangan kesadaran global, prinsip GCG 1 ini sangat penting. Perusahaan itu diharapkan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan, yakni kegiatan operasional tersebut terhadap lingkungan ataupun sosialnya. Hal ini tuh mencakup komitmen dari perusahaan terhadap keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terus kemudian yang selanjutnya yakni ada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, di mana penerapan prinsip-prinsip GCG ini tidak hanya sekedar mengikuti aturan, tetapi juga memerlukan komitmen budaya organisasi yang kuat. Hal ini itu melibatkan kode etik perusahaan, yakni menciptakan dan menerapkan kode etik yang jelas dan tegas yang mengatur perilaku dan tindakan semua karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian ada struktur tata kelola yang kuat. Jadi penerapan prinsip GCG ini dapat membangun struktur tata kelola yang jelas dengan membangun peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik antara Dewan Komisaris, direksi, dan manajemen. Selanjutnya ada mekanisme pelaporan dan pengaduan. Memberikan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses, serta aman bagi karyawan dan pemangku kepentingan lain untuk melaporkan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan terkait prinsip-prinsip GCG serta etika bisnis yang harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian, penerapan good corporate governance yang efektif itu akan meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja perusahaan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Di era digital saat ini tuh prinsip-prinsip good corporate governance itu sangat perlu dilakukan oleh perusahaan dan perlu diadaptasi untuk dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi yang semakin canggih pada saat ini. Di era digital pada saat ini itu good corporate governance itu memiliki beberapa tantangan. Tantangan itu hadir dan signifikan bagi implementasi good corporate governance. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, termasuk internet, media sosial, dan big data itu menciptakan peluang sekaligus resiko, di antaranya yakni cyber security, di mana perusahaan itu menghadapi risiko kebocoran data, serangan cyber misalnya phishing, dan pencurian informasi yang sensitif. Hal ini tuh memberikan dampak negatif bagi reputasi, kerugian finansial, dan juga tuntutan hukum. Jadi di mana perusahaan ini tuh harus dapat meminimalisir tantangan-tantangan yang mungkin bakal terjadi dari penerapan GCG ini. Kemudian ada data privacy. Jadi penggunaan data pribadi pelanggan dan karyawan itu memerlukan perlindungan ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya UU PDP di Indonesia. Kegagalan melindungi data pribadi itu dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerusakan reputasi. Jadi perusahaan itu diharapkan di saat menggunakan data pribadi pelanggan dan karyawan itu melindungi secara ketat data-data tersebut agar tidak tersebar luas dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yakni ada transparansi dan akuntabilitas digital. Jadi perusahaan tersebut itu harus dapat memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data informasi digital itu termasuk memberikan akses informasi relevan kepada stakeholder dan bertanggung jawab atas penggunaan data. Kemudian ada etika digital. Perusahaan itu perlu menetapkan standar etika yang jelas dalam penggunaan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI dan big data. Ini juga mencegah penggunaan teknologi yang merugikan stakeholder atau melanggar hukum, misalnya menggunakan AI yang bias atau memanipulasi data untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, di era digital ini GCG juga memberikan peluang di mana teknologi digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Yang pertama yakni ada meningkatkan transparansi. Teknologi memungkinkan perusahaan berbagi informasi lebih mudah dan efisien dengan stakeholder. Sistem pelaporan dan monitoring berbasis teknologi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Blockchain misalnya dapat meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan. Jadi pada saat ini juga kita dapat mengakses laporan keuangan, laporan tahunan juga dengan mudah seperti di Bursa Efek Indonesia. Itu termasuk salah satu peluang dari good corporate governance di era digital saat ini. Kemudian ada meningkatkan efisiensi. Jadi otomatisasi proses bisnis dan penggunaan teknologi, analitik data itu meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana kita dapat mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan untuk perusahaan terbuka melalui Bursa Efek Indonesia itu dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yakni pemantauan risiko yang lebih baik. Teknologi itu dapat membantu perusahaan jika dimanfaatkan dengan baik untuk dapat memantau dan mengelola risiko lebih efektif. Sistem peringatan dini dan analisis data membantu mengidentifikasi dan merespon ancaman dengan cepat. Ada beberapa contoh kasus negatif pelanggaran GCG di mana beberapa perusahaan teknologi besar telah mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi perusahaan yang cukup signifikan. Contohnya yakni kasus pelanggaran data Equifax pada tahun 2017 yang mengakibatkan kebocoran data pribadi jutaan pelanggannya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa pentingnya investasi yang memadai dalam keamanan cyber dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data. Kemudian ada kasusnya selanjutnya yakni
Kasus yang positif terkait implementasi GCG di era digital, perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik di era digital itu seringkali menggunakan teknologi untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengakses laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Implementasi GCG di era digital sangat penting untuk keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Perusahaan perlu memahami dan mengelola tantangan yang ada, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital. Pentingnya kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan data dan etika digital tidak bisa diabaikan. Investasi dalam keamanan cyber, pelatihan karyawan, dan pengembangan budaya etika digital itu merupakan kunci keberhasilan dari implementasi good corporate governance di era digital pada saat ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa good corporate governance di era digital ini memiliki manfaat dan juga tantangan. Tetapi tantangan tersebut itu dapat diminimalisir oleh perusahaan-perusahaan dengan cara meningkatkan keamanan dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.